Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Untuk saat ini, jangan biarkan King Yan dan yang lainnya keluar, perintah Lo Feng dengan suara dingin. Matanya menatap jauh ke depan. Aku akan membawamu ke kota Hu yang secepat mungkin. Perahu terbang di bawah kendalinya meluncur menembus kehampaan, meninggalkan riak-riak cahaya. Kota Hu yang memiliki avatarnya sendiri, cukup kuat untuk menangani ancaman yang besar. Avatar Lo Feng yang sekarang memang lebih lemah, tapi beruntung ia berhasil menaklukkan entitas kabut abu-abu itu. Sebagian karena ia memiliki teknik Li Yuan, sebagian lagi karena kabut abu-abu tersebut ternyata memiliki kehendak spiritual yang sangat lemah. Jarang sekali, pikir Lo Feng dalam hati. Di alam pertama Raja Dewa ada tekad spiritual selemah itu. Di sisi lain, Murusa masih kebingungan. Tuan, pembunuhan itu jelas ditunjukkan padaku dan King Yan. Namun secara logika, seharusnya kami berdua tidak pantas menarik musuh sekuat itu. Lo Feng menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Itu salahku. Belum lama ini, aku menghancurkan kesempatan besar milik Raja Dewa Wuxiang dari kerajaan Xi. Wajah Murusa berubah. Raja Dewa Wuxiang, dia bahkan meminta bantuan alam langit bayangan. Itu benar, jawab Lo Feng. Dengan cepat aku tahu siapa dalangnya. Hanya sedikit musuhku di tanah asal, dan hanya sedikit yang punya kemampuan untuk menyewa pembunuh sekelas itu demi menghabisi seorang pelayan dan muridku. Kesempatan sebesar apa yang Tuan hancurkan darinya? Tanya Murusa penuh penasaran. Mungkin Lo Feng menatap ke depan. Semua sumber daya yang telah ia kumpulkan sepanjang jalan kultivasinya. Kau tahu, untuk mendapatkan kedudukan Raja Dewa Tetua Tamu dibutuhkan 50 juta poin prestasi. Kesempatan itu sangat langka. Murusa menarik napas dalam-dalam. Jadi, semua yang ia kumpulkan sejak awal hilang begitu saja. Tak heran jika Raja Wuxiang murka. Tuan, berarti Anda baru saja menciptakan musuh bebuyutan. Namun Lo Feng hanya tersenyum ringan, tidak menanggapi lebih lanjut. Perahu terbang melaju semakin cepat. Lo Feng sambil mengendalikan arah, memeriksa mayat Raja Dewa Kabut yang baru saja ia simpan. Harta karunnya, gumam Lo Feng. Ia menemukan beberapa harta biasa, serta sebuah kerucut emas dari alam pertama Raja Dewa. Nilai totalnya bahkan tak sampai 100 miliar pasir kosmik. Untuk seorang Raja Dewa terlalu miskin. Lo Feng menggeleng. Ia teringat penguasa kota angin gurun yang bahkan dengan investasi besar pada tubuhnya masih bisa mengeluarkan 80 miliar pasir kosmik. Dibandingkan itu, Raja Dewa Kabut ini tampak seperti pengemis. Sepertinya dia telah menginvestasikan semua kekayaannya untuk memperkuat tubuh. Ketika Lo Feng mencoba merusak tubuh kabut itu, lapisan abu-abu yang menyelimutinya kembali pulih seketika, seolah tak bisa dihancurkan. Bahkan setelah mati, tubuhnya masih luar biasa tangguh, gumam Lo Feng. Formasi pedangku sudah habis-habisan melawannya, tapi kerusakan yang ditimbulkan nyaris tak berarti. Ia tersenyum samar. Ini keuntungan besar bagi Murusa. Mayat semacam ini, bila ia serap, pasti memberi manfaat luar biasa. Tak lama, perahu terbang mencapai langit di atas kota Huyang. Tuan, mayat itu, Murusa menatap penuh harap. Tunggu sampai kita kembali ke kota Xiangji, jawab Lo Feng tenang. Baru kau bisa menyerapnya di dalam menara bintang. Itu tempat yang aman.
Baiklah, meski agak kecewa, Morosa tetap menurut. Ia lalu melambaikan tangannya. King Yan dan rombongannya kembali dilepaskan dari dalam perahu. Wajah King Yan pucat, matanya penuh keterkejutan. Tadi mereka sempat yakin akan mati, tapi kini tahu-tahu sudah berada di atas kota besar. Kita sudah tiba di kota Huyang, jelas Morosa. King Yan, cepatlah temui ayahmu, selesaikan urusanmu, lalu segera kembali ke kota Xiangji. Baik guru kedua, jawab King Yan masih bingung. Tapi bagaimana mungkin kami bisa selamat? Jangan banyak bertanya. Morosa menatapnya tajam, lalu memimpin mereka turun menuju kediaman pemilik kota. Sementara itu, jauh di tempat lain, di dalam alam langit bayangan, sebuah sosok petir muncul tergesa-gesa di depan pavilion sunyi. Tuan, ucapnya dengan hormat. Utusan itu sepenuhnya musnah. Semua avatarnya pun ikut lenyap. Dari dalam pavilion terdengar suara dalam yang membuat seluruh dunia bergetar. Bagaimana dia mati? Sosok petir menunduk. Misi dari Raja Dewa Wuxiang. Utusan mengirim avatarnya untuk menghabisi Losa dan Moyo King Yan. Avatar gagal. Tubuh aslinya sendiri pun turun. Namun setelah itu ia tidak pernah kembali. Semua avatarnya hilang. Bahkan kausalitasnya pun lenyap. Apakah benar-benar mati? Gumam sosok misterius di dalam pavilion. Namun tuan, lanjut si petir, utusan itu meski hanya Raja Dewa tingkat pertama, kemampuan bertahan hidupnya sangatlah kuat. Bagaimana mungkin ia bisa mati begitu saja? Hanya ada dua kemungkinan, jawab sosok dalam pavilion. Suaranya mengandung tawa dingin. Entah dia bertemu dengan kehendak spiritual yang melampaui Raja Dewa tertinggi, atau ia bertemu praktisi yang menekuni jalur jiwa. Sosok petir terdiam lalu membungkuk. Setelah ia pergi, sosok di pavilion termenung. Membangun kekuatan melalui bantuan eksternal memang penuh kelemahan. Betapapun banyaknya utusan Kubina, tetap akan musnah di bawah sapuan tekad yang lebih kuat. Namun matanya berkilat. Mungkin saatnya aku memilih di antara para putra ilahi untuk membina utusan yang baru. Sementara itu, di kerajaan Si, leluhur Wuxiang menunggu kabar. Begitu jawaban datang, wajahnya langsung berubah pucat. Ia nyaris tak percaya. Alam langit bayangan bisa gagal hanya melawan seorang murid dan pelayan. Jawaban singkat datang. Avatar Lofeng melindungi mereka. Jika ingin pembunuhan lanjutan, biayanya 500 miliar pasir kosmik. Tidak perlu. Leluhur Wuxiang memutus komunikasi dengan marah. Ia bergetar karena frustasi. 600 miliar pasir kosmikku hilang sia-sia. Bahkan kesempatan kultivasiku lenyap begitu saja. Akhirnya ia hanya bisa menghubungi kakaknya, yaitu Kaisar Tiankun. Kesempatan yang kudapat dengan harga mahal telah hilang. Kakak, aku benar-benar tak bisa terima ini. Namun suara Tiankun terdengar dingin. Kau harus menerimanya, meski kau tak mau. Ada faktor tak terduga di balik Lohe. Jika kau terus menyinggungnya, kau akan menyeretku juga. Dan aku tak akan merusak hubunganku dengan negara kuno angin api hanya demi dendammu. Leluhur Wuxiang terdiam, tak berani membantah. Tapi di dalam hatinya, ia meraung penuh amarah. Lohe, aku tidak akan pernah melupakan ini. Di kota Huyang, Moyo King Yan berdiri di halaman kediamannya, menatap bangunan-bangunan batu yang dipenuhi kenangan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma pasar yang ramai, suara pedagang dan teriakan anak-anak. Semua itu terasa begitu akrab, begitu berat untuk ditinggalkan. Disinilah aku dibesarkan, katanya lirih, matanya menerawang. Bersama ayahku, bersama kakak laki-lakiku, Yunge, aku bahkan sempat berpikir untuk menetap di sini bersamamu. Lagi pula guru punya avatar di sini. Aku bisa sering meminta nasihatnya. Yunge, istrinya, tersenyum lembut. Tangannya menggenggam tangan suaminya dengan hangat. Aku tahu berat bagimu untuk pergi, tapi kalau kita bicara soal jalan kultivasi, Huyang hanyalah kota kecil di kerajaan
Kerajaan Yu, sebuah negara terpencil di tanah asal. Sumber dayanya tak bisa dibandingkan dengan kota Xiangji. Kota itu makmur, terletak di perbatasan dua negara kuno. Di sanalah peluang besar menanti. Budidaya itu soal kesempatan. Kau sendiri tahu itu. Dan ayahmu bersama Mo Limeng sudah menjadi wakil penguasa kota Huyang. Apakah kau mau bersaing dengan mereka demi kedudukan? Di Xiangji, guru keduamu dan Tuan Origin ada di sana. Mereka sudah banyak membantumu. Itu jalan yang lebih luas bagimu. King Yan menghela napas panjang, mengangguk pelan. Aku tahu, aku hanya ingin membagi perasaanku padamu. Yunge tersenyum manis, lalu menariknya pelan. Kalau begitu, ayo pergi, kita sudah memilih. King Yan menatap sekali lagi pada halaman rumah tempat ia tumbuh besar. Setelah itu, ia melangkah keluar bersama istrinya. Di kediaman besar keluarga Moyo, suasana penuh haru. Anggota keluarga, Mo Limeng, dan beberapa kerabat hadir. Bahkan Morosa berdiri agak jauh menanti dengan sabar. Ayah, King Yan menatap Mo Yuhu dengan mata yang bergetar. Mo Yuhu, yang wajahnya dipenuhi kebanggaan, segera menepuk bahu putranya. King Yan, wakil Tuan Kota Luo telah menjadikanmu muridnya. Itu kehormatan besar, tak ternilai. Ingatlah, jangan pernah sombong. Kalau kau membuatnya murka karena kesombonganmu, semua kebaikan ini bisa hilang dalam sekejap. Aku mengerti, jawab King Yan sambil menunduk hormat. Kultivator seumur hidup jarang sekali mendapatkan kesempatan sebesar ini. Lanjut Mo Yuhu dengan suara bergetar. Wakil Tuan Kota Luo adalah keberuntungan terbesar yang bisa kau miliki. Jangan pernah melupakannya. Di sudut, Mo Yu Liefeng, kakak laki-laki King Yan, menatapnya dengan campuran rasa bangga dan nostalgia. Adik kecil, ucapnya tersenyum hangat. Entah kapan kita bisa bertemu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan lupa beri aku keponakan. Dari kita bertiga, hanya kau yang belum punya anak. King Yan tersenyum kecil. Itu pasti, kau tak perlu khawatir soal itu. Lalu ia memanggil seorang pemuda yang berdiri agak jauh. Feng Chiu, kemarilah. Pemuda itu maju. Wajahnya menyerupai Mo Yu Liuxing, ayahnya yang telah lama tiada. King Yan menepuk bahu keponakannya dengan lembut. Sementara di kejauhan, Morosa menghela napas, seakan berkata pada dirinya sendiri, akhirnya kita bisa berangkat. Tak lama kemudian, Morosa mengibaskan tangannya. Sebuah perahu terbang raksasa muncul, berkilau di bawah cahaya matahari. Semua orang menahan napas. Mereka pun menaiki perahu itu. Bagi keluarga Moyu, jarak antara kota Huyang dan kota Xiangji terlalu jauh. Mereka tahu pertemuan berikutnya mungkin butuh waktu yang sangat lama. Pamanku dermawan sekali, pikir Mo Yu Feng Chiu dalam hati, menatap sosok perahu yang semakin kecil. Sumber daya yang ia bawa pulang jauh lebih banyak daripada yang diterima generasi kakekku. Namun di balik semua itu, baik ia maupun seluruh keluarga tahu, dengan watak wakil Tuan Kota Luo, mereka harus tetap rendah hati, harus selalu berhati-hati. Dan di balik layar, avatar Lo Feng yang berada di rumah besar penguasa kota menyaksikan semuanya dengan tatapan tenang. Mo Yu Liefeng cukup baik, gumamnya, tapi generasi berikutnya agak biasa saja. Sekilas bayangan Mo Yu Liuxing terlintas di benaknya. Saat sekte bayangan hati mendatangkan malapetaka, Liuxing gugur. Lo Feng sempat berpikir untuk mengasuh anaknya Mo Yu Feng Chiu, tapi setelah memperhatikan dengan seksama, ia akhirnya mengurungkan niat. Di Menara Bintang, tubuh asli Morosa sedang mencerna mayat seorang raja dewa. Tuan, mayat ini sangat istimewa, ucap Morosa. Lo Feng menatapnya dalam. Apa maksudmu? Tubuh ini memuat misteri dao asal materi dan dao asal tak terbatas. Kausalitasnya bukan alam pertama Raja Dewa, bisa jadi alam kedua, bahkan mungkin lebih tinggi. Tubuh ini jelas dimurnikan oleh eksistensi yang jauh lebih kuat. Lo Feng terdiam kaget, perlahan ia mengangguk. Pantas saja, jadi tubuhnya yang luar biasa bukan hasil kultivasi pribadinya, melainkan pemberian dari luar. Dan itu berarti, kata Morosa serius, di balik Raja Dewa yang kita habisi, ada makhluk lain yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Lo Feng mengepalkan tinjunya.
Kita terlalu lemah untuk sekarang. Mari berkultivasi. Waktu berlalu. Di sebuah dunia gelap, luas tanpa batas, tempat tak terhitung banyaknya makhluk berjuang demi sekedar bertahan hidup. Akhirnya kita menang, seru salah seorang kultivator. Napasnya terengah. Kita benar-benar berhasil melenyapkan satu dari teror tingkat destruktif itu. Di antara 7 teror tingkat destruktif yang menghantui dunia mereka, kini satu telah musnah. Bagi 3 kultivator kuat yang masih tersisa, kemenangan itu terasa bagikan secercah harapan. Di markas belakang, para makhluk yang lemah bersorak kegirangan, bergembira seolah cahaya telah kembali. Selama obor perjuangan ini diwariskan dari generasi ke generasi, pada akhirnya kita akan melenyapkan semua teror itu, kata seorang kultivator dengan mata penuh tekad. Dunia kita pasti akan kembali terang, kembali bebas. Tak terhitung banyaknya makhluk menatap langit dengan kerinduan mendalam akan cahaya yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba, di langit gelap, sebuah mata raksasa berwarna merah darah terbuka perlahan. Seketika, hati semua makhluk bergetar hebat. Itu mata gelap, teror tingkat Daus Surgawi. Mata gelap, teriak seorang makhluk penuh ketakutan. Ketika mata itu pertama kali terbuka, dunia mereka pernah tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Melawan teror tingkat destruktif saja mereka masih punya keyakinan, tapi menghadapi teror tingkat Daus Surgawi tertinggi, yang bisa mereka rasakan hanyalah keputusasaan. Daus Surgawi sendiri telah berubah menjadi mata kegelapan, gumam seorang kultivator kuat dengan wajah pucat. Bahkan tujuan akhir kultivasi kita, jika diteruskan, hanya akan berakhir pada kegelapan ini. Namun meski menakutkan, selama bertahun-tahun mata gelap tidak pernah menyerang. Ia hanya menggantung di langit, mengawasi, memperlakukan semua dengan setara, seperti Daus Surgawi yang tak berpihak. Lalu, mata gelap memancarkan seberkas cahaya merah pekat. Pilar cahaya itu menyelimuti sebuah kota. Dalam sekejap, kota tersebut bangkit hidup-hidup, berubah menjadi makhluk bengkok raksasa yang berlutut, memberi hormat pada mata gelap. Kota ilusi itu tiba-tiba berevolusi. Jangan-jangan menjadi teror tingkat destruktif yang baru, seru seorang makhluk dari markas belakang dengan suara putus asa. Mereka baru saja mengorbankan segalanya untuk menyiapkan satu teror, dan kini yang lain muncul kembali. Daus Surgawi telah menetapkan, gumam seorang kultivator tua dengan getir. Selamanya akan ada 7 teror tingkat destruktif. Satu dimusnahkan, yang lain akan lahir menggantikannya. Semua perjuangan kita mungkin akan sia-sia. Tidak, jangan bilang begitu, seru salah seorang yang masih berusaha berharap. Namun, mata gelap tiba-tiba mengeluarkan nolongan memilukan. Suara penuh keputusasaannya menggema ke dalam hati semua makhluk. Semua terdiam, mereka merasakan sesuatu, ketakutan dari mata gelap itu sendiri. Dan kemudian, tanpa tanda-tanda, mata gelap lenyap begitu saja. Langit yang selama ini tertutup tirai pekat mendadak terbuka. Matahari hangat perlahan muncul, menyinari tanah untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Ini cahaya yang sesungguhnya, bisik seorang makhluk sambil menatap langit, matanya berkaca-kaca. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya menyentuh sinar matahari asli, bukan cahaya buatan formasi. Dunia kembali terang, dan kegembiraan pun pecah di seluruh penjuru. Daus Surgawi telah kembali normal, sorak seorang kultivator yang tengah memahami Daus Surgawi. Mata gelap mungkin benar-benar hilang. Walau 7 teror tingkat destruktif masih ada di bawah cahaya matahari ini, wilayah mereka mulai menyusut. Di tempat lain, Loveng berdiri di atas kehampaan, menatap tenang pada monster bermata satu berwarna merah darah yang baru saja ia hancurkan. Menggunakan rahasia dari tekad Raja Dewa, akhirnya aku bisa benar-benar melenyapkan kehendak musuh setingkat Raja Dewa tanpa teknik Lie Yuan. Loveng tersenyum puas. Monster itu lenyap tanpa sisa, jiwanya dihancurkan, maka keberadaannya pun lenyap selamanya. Dari pembunuhan itu, Loveng memperoleh 10 poin hadiah. Makhluk di ruang tak terbatas ini memang aneh, hanya mengandalkan kekuatan spiritual. Mereka bisa mencapai tingkat Raja Dewa, pikir Loveng dalam hati. Membagongkan.